penerbit yang jual. Nah, atau pinjam di perpustakaan ini buku metodologi penelitian, di dalamnya ada beberapa materi yang lebih komprehensif. Yang kedua, teman-teman bisa langsung kunjungi website saya di hozairi.net atau nanti bisa langsung cari di YouTube, di situ juga ada. Nah, kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dasar sebuah penelitian. Karena para mahasiswa sudah masuk di semester ke-6 dan sudah saatnya membuat sebuah karya tulis dan juga kalian nanti akan banyak menulis sebuah karya tentunya, maka ada beberapa dasar di dalam metodologi penelitian. Nah, pertemuan pertama ini setelah kita mempelajari nanti targetnya kalian memahami konsep dasar penelitian. Yang kedua, memahami etika penelitian. Yang ketiga, memahami perbedaan antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Dan yang terakhir, memahami beberapa metode pengembangan teknologi informasi. Nah, di sini teman-teman sekalian, para mahasiswa akan diajak untuk lebih fokus untuk memahami apa sih sebenarnya metodologi penelitian dan apa bedanya. Nah, secara umum kalau kita lihat bahwa riset atau sebuah penelitian itu adalah sebuah studi yang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap satu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat pada masalah tersebut. Jadi kalau ada sebuah problem, terus dilakukan sebuah penelitian, penyelidikan, dan itu dilakukan dengan sebuah tahapan ilmiah, dan nanti akan dipecahkan sebuah masalah, dan masalah-masalah tersebut diurai dan diberikan sebuah solusi. Itu Hilwe tahun 56 mengatakan bahwa itu adalah riset. Nah, berbeda dengan Carl Liger tahun 86, dia mengatakan bahwa penelitian itu adalah sebuah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari satu proporsi hipotesis dengan menghubungkan antara fenomena. Jadi keywordnya di sini adalah sistematis, terkontrol, dan empiris. Nah, pada tahun 99 tokoh buku tentang metodologi penelitian, Indriantoro dan Supono mengatakan bahwa penelitian itu adalah sebuah refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. Jadi dia hanya mengatakan gini, jadi riset itu dimulai dari keinginan, keinginan seseorang untuk tahu. Oh, ini apa benar nih? Apa singkong ini bisa mengandung karbohidrat berapa persen gitu. Maka karena keinginannya, maka dilakukan sebuah proses untuk mengumpulkan fakta-fakta tadi. Nah, dari beberapa simpulan, saya tahun 2020 mengatakan bahwa sebuah riset itu adalah proses tahapan ilmiah yang diuji kebenarannya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata untuk kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu versi saya. Jadi yang pertama ada tahapan ilmiah dan itu diuji kebenarannya. Tujuannya apa? Memberikan kontribusi. Jadi ada kontribusinya untuk kehidupan manusia atau perkembangan keilmuannya. Jadi saya mengatakan bahwa penelitian itu ada tiga keyword. Yang pertama adalah proses tahapan ilmiah, yang kedua adalah diuji kebenarannya, terus yang ketiga adalah berkontribusi. Itu versi saya berdasarkan beberapa definisi dari para peneliti atau para senior yang sudah sebelum kita. Maka rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau kita lihat bahwa ciri dari sebuah penelitian
Yang pertama itu sistematis. Apa itu sistematis? Terorganisir, terstruktur. Jadi sering kita melihat, wah ini apa kecurangan sistematis gitu. Nah, itu sebenarnya terorganisir, terstruktur gitu. Oh, ini apa namanya? Tulisannya sistematis, terorganisir dan terstruktur. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Nah, jadi metode-metode ilmiah ini diuji. Kalau rekan-rekan mahasiswa diajari tentang ilmu statistik, terus ilmu-ilmu bidang sistem pendukung keputusan, atau ilmu di bidang kecerdasan buatan, di situ banyak metode-metode ilmiah yang digunakan. Jadi, metode penelitian itu adalah sebuah cara untuk memecahkan sebuah masalah yang di mana metode itu sudah diterapkan atau sudah didefinisikan oleh para pendahulu kita atau penemunya. Yang ketiga, memiliki tujuan. Jadi, penelitian itu dikatakan kalau tujuannya jelas. Yang ketiga, berdasarkan data. Sorry, yang keempat berdasarkan data. Yang kelima adalah analitis, yaitu dilakukan dengan menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan. Yang keenam adalah objektif, penelitian dilakukan secara objektif, tidak dipengaruhi oleh pandangan atau opini. Yang ketujuh adalah reproduktif, penelitian itu dapat diproduksi atau diulang oleh orang lain dengan cara yang sama, sehingga hasil penelitian tersebut dapat diverifikasi atau divalidasi. Dan terakhir, menurut saya adalah komunikatif, bahwa hasil penelitian itu harus dapat disajikan secara jelas, dipublikasikan, dibaca oleh orang lain. Maka lulusan mahasiswa sekarang itu lebih sulit. Kenapa? Karena dikatakan lulus apabila mahasiswa tersebut mampu menerapkan keilmuannya pada bidangnya dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat atau lingkungannya. Sehingga mahasiswa sistem informasi itu harus mampu membuat sebuah produk, harus mampu membuat sebuah aplikasi yang mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan atau sekitarnya, dan dipublikasikan karyanya dalam karya tulis ilmiah dan disebarluaskan dalam dunia internet. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekarang. Kalau dulu itu tidak perlu disebarluaskan ke semua apa peneliti di seluruh dunia. Kalau sekarang setiap mahasiswa, walaupun di mana penjurunya, walaupun di Papua, di Madura, atau di wilayah-wilayah pedalaman, itu wajib mempublikasikan karyanya menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Sehingga mahasiswa UIM untuk dinyatakan lulus itu tidak perlu perbanyak laporan yang tebal-tebal. Sekarang cukup dengan kalau karyanya bisa ditulis dan bisa dipublikasikan ke jurnal ilmiah bereputasi, maka dia secara otomatis dinyatakan lulus. Nah, untuk bisa mengerjakan karya tulis itu, mahasiswa kan harus berproses. Apa prosesnya? Yaitu melakukan sebuah penelitian. Apa penelitiannya mahasiswa sistem informasi? Yaitu membuat sebuah teknologi. Teknologi itu dapat dari mana? Dari keahliannya. Digunakan untuk apa teknologinya? Digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maka, rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk bisa menunjukkan kalau kalian bisa mengimplementasikan teknologi itu, maka yang harus ditemukan pertama adalah apa akar masalah yang akan diteliti. Jadi, berangkat dari masalah tersebut, maka ada keinginan kalian untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, penelitiannya anak-anak teknik itu disebut dengan penelitian terapan.
Kenapa dikatakan penelitian terapan? Karena penelitiannya tidak hanya sekedar membuat karya tulis, dia harus mampu membuat produk. Jadi produknya diuji, terus produknya jalan, dan produknya ada ditulis dalam tatanan tata tulis ilmiah. Maka ciri-ciri penelitian secara umum sistematis, menggunakan metode ilmiah, memiliki tujuan, berdasarkan data, analitis, objektif, reproduktif, dan komunikatif. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman, tidak perlu dihafal, minimal punya gambaran secara utuh. Nah, berikutnya, kalau kita tahu cirinya, maka tujuan-tujuan penelitian itu dibuat dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah eksploratif, yaitu pengetahuan baru yang belum ada atau yang belum pernah ada sebelumnya. Ini biasanya anak-anak di bidang riset-riset dasar, anak-anak fisika, anak-anak MIPA gitu ya. Terus tujuan verifikatif, ini untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga adalah tujuan pengembangan. Ini untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan satu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Jadi bisa eksploratif, bisa sifatnya verifikatif, bisa sifatnya tujuannya adalah untuk pengembangan. Nah, teman-teman sekalian, kalau dilihat dari tujuannya mau verifikatif, mau eksploratif, atau sifatnya pengembangan, maka semua itu harus memiliki sebuah etika dalam penelitian. Jadi punya etika dalam penelitian yang pertama adalah kejujuran. Peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Yang kedua, objektivitas, memiliki integritas, ketelitian, keterbukaan, penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual, penghargaan terhadap kerahasiaan, publikasinya terpercaya, pembinaannya yang konstruktif, penghargaan terhadap rekan kerja, tanggung jawab, kompeten, legal ya. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa, supaya bisa beretika, maka nanti dalam tatanan tata tulis ilmiah itu diajari tentang sitasi, yaitu mengambil penelitiannya orang lain, ditulis poinnya, temuannya apa, tetapi teman-teman juga memasukkan dari mana sumbernya. Kalau dari jurnal nanti ada tata tulis cara penulisan sitasi. Nanti di pertemuan ketiga kita akan praktek bagaimana cara membuat sitasi. Nah, yang kedua adalah kalau itu adalah penelitian orang lain, maka kita sampaikan itu penelitiannya orang lain dan itu menjadi dasar dari penelitian kita. Maka mahasiswa sekalian, kalau kalian sudah masuk tugas akhir, ketika konsultasi tugas akhir, pasti yang pertama saya tanyakan, apa dasar Anda mengajukan judul ini? Dasarnya harus ada. Dasarnya adalah pengembangan dari penelitian orang lain. Contoh, kalau tahun-tahun kemarin yang nama sistem informasi desa itu sudah banyak dikembangkan, terus kalian mau mengangkat itu kembali, sistem informasi desa, Pak, siap gitu ya. Terus pertanyaannya dari penguji adalah di mana pengembangan sistem informasi Anda? Ini harus mampu dibuktikan dengan sebuah data. Nah, makanya dalam etika ini teman-teman harus bisa menyajikan dan memberikan fakta-fakta yang lebih jelas. Nah, etika yang kedua yaitu dengan berkembangnya eh, teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka yang paling penting yang harus dibubuhkan oleh teman-teman sekalian, AI atau ChatGPT atau Gemini yang miliknya Microsoft itu digunakan sebagai asisten.
Nanti teman-teman sekalian di pertemuan ketiga saya akan ajari bagaimana mengendalikan ChatGPT itu tetap sebagai teman atau asisten atau rekan kerja Anda, bukan seseorang atau bukan sebuah mesin yang terus Anda copy paste. Karena itu belum tentu benar atau dia belum tentu juga salah atau dia ada di tengah-tengah, kadang benar, kadang salah, dan seterusnya. Nah, nanti ada etika dalam penelitian dengan menggunakan tool ChatGPT. Ya, jadi teman-teman sekalian, nanti terutama mahasiswa ini sering sekali mengabaikan sebuah integritas dari sebuah data. Kalau ditanya, sudah penelitian? Sudah, Pak. Berapa data yang dikumpulkan? Sudah 121, Pak. Bagaimana cara pengumpulannya? Pakai Google Form. Bagaimana penyebarannya? Ternyata yang ngisi teman-temannya. Atau dia ngisi beberapa kali. Nah, itu namanya tidak jujur. Sehingga datanya tidak bisa disahihkan. Maka kalau mau penyebaran kuesioner, itu harus betul-betul disebar dan yang mengisi paham. Banyak mahasiswa yang menjadi audien dari penelitiannya, mahasiswa itu yang mengisi tidak paham, maka itu tidak sah secara etika dalam sebuah pengumpulan data. Nah, mari kita masuk pada konsep yang sangat dasar. Apa sih perbedaannya metodologi dan metode? Nah, teman-teman sekalian, kalau metode ini adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk menggapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi adalah sekumpulan kegiatan, peraturan, serta prosedur yang dipakai pelaku satu disiplin ilmu. Nah, atau metodologi juga merupakan satu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Maka, teman-teman sekalian, kalau kita mau lebih fokus, sebenarnya kalau kita punya lingkaran kecil ini adalah bagian dari metode penelitian. Nah, sedangkan metodologi itu ada di luarnya yang membawai sebuah atau metode penelitian ini ada di dalamnya metodologi penelitian. Atau bahasa kerennya, metodologi itu adalah tahapan, ya, tahapan penelitian, ya. Sedangkan metode itu adalah cara. Contoh misalnya, di bab 3 itu biasanya disusun dengan nama metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu ada tahapannya. Misalnya yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang kedua, misalnya studi pustaka, ya. Terus yang ketiga, misalnya pengumpulan data. Pengumpulan data nih banyak dengan cara ini. Terus yang ketiga biasanya adalah pengolahan data. Nah, ketika berbicara pengolahan data, itu biasanya masuk pada metode. Nah, pengolahan data ini misalnya kalau SPK dia bisa menggunakan AHP, atau dia bisa menggunakan TOPSIS, atau dia menggunakan ANP gitu ya. Baru nanti di terakhir ini adalah analisa dan pengujian. Analisa dan pengujian, terus terakhir adalah kesimpulan. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan penelitian atau diagram penelitian atau kita sebut dengan metodologi. Kalau pengen lebih mudah, metodologi itu bagian luarnya, metode itu di bagian dalamnya di sini. Sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, apa manfaatnya metodologi? Penelitian lebih terarah tentunya. Dengan adanya metodologi, penelitian mempunyai kerangka, di mana nantinya akan menuntun peneliti melakukan apa saja. Tahapan-tahapannya apa saja. Maka sangat penting kalau kita menyusun metodologi itu secara komprehensif.
Yang kedua, membuat peneliti lebih literate atau culture, atau dia lebih tahu mengerti bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Oh, tahap satu ini, tahap dua ini. Kan tidak mungkin kalian mau kajian pustaka tanpa mengidentifikasi lebih awal apa problemnya. Maka akar dari permasalahan dari sebuah riset itu adalah menemukan akar permasalahannya. Apa akar masalahnya? Kadang mahasiswa salah kaprah, Pak, saya mau membangun aplikasi CBT di sekolah saya. Sekolah Anda kenapa, Mas? Belum ada CBT-nya, Pak. Itu bukan masalah. Itu masalah sekolah Anda yang Anda bawa kira-kira mau diterapkan dalam penelitian. Itu sebenarnya kalau mau jujur, Mas, aplikasi CBT itu sudah ada. Ayo ini diinstal di sekolah Anda. Jadi nggak perlu TA. Sehingga apa? Yang bisa dilakukan adalah pengembangan dari aplikasi CBT yang sudah ada dan studi kasusnya nanti diterapkan di sekolah Anda. Nah, yang dulu apa CBT-nya? Kurang apa? Nah, disitulah yang Anda perbaiki. Bukan membangun aplikasi CBT lagi. Kan diketawain oleh orang kalau aplikasi CBT-nya sama dengan yang sana, maka itu disebut dengan duplikasi, hanya merubah studi kasus saja. Itu tidak benar. Nah, yang ketiga, membuat peneliti lebih berpengetahuan dan juga lebih berguna untuk berargumen, karena selalu berdasarkan fakta, bukan didasari opini. Yang keempat, bisa membuat kita lebih memahami penelitian yang dilakukan, lebih bertanggung jawab, dan lebih responsif. Nah, secara umum, karakteristik metode penelitian itu dibagi menjadi 6. Yang pertama bersifat kritis dan analitis, yang kedua logis, yang ketiga adalah objektif, yang keempat adalah konseptual dan teoritis, yang kelima adalah empiris, dan terakhir itu bersifat sistematis. Jadi karakteristiknya itu ada 6. Nah, itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat secara umum, misalnya metodologi pengembangan sistem informasi misalnya. Ini yang sering dipakai oleh para mahasiswa. Ada yang menggunakan structure design, yaitu menggunakan waterfall. Ini adalah metode, karena ini adalah framework-nya. Nah, ini adalah parallel development. Ada yang menggunakan rapid application development. Ada fase development, ada prototyping, ada two-way prototyping, atau metode yang baru adalah agile development. Atau ini yang disebut dengan extreme programming. Nah, ini beberapa metodologi pengembangan sistem informasi yang banyak kita temukan di penelitian-penelitian mahasiswa untuk membangun sebuah sistem informasi. Dilihat kondisi di lapangan seperti apa, baru dia menentukan framework metodologi yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu, itu diterapkan oleh mereka. Nah, ini boleh. Nah, secara umum, teman-teman sekalian, kalau tadi kita belajar tentang karakteristiknya, maka yang terakhir kita akan belajar tentang klasifikasi penelitian menurut tujuan. Ada yang disebut dengan penelitian dasar. Ini penelitian yang memang sangat dasar, belum belum pada menghasilkan produk. Nah, tetapi mahasiswa teknik ada di penelitian terapan ini. Jadi ada pada permainan di sini. Fokusnya adalah penelitian terapan. Nah, penelitian terapan merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Jadi ujung-ujungnya, goalnya di sini adalah produk, ya. Jadi harus memiliki produk. Nah, jadi ada riset dasar, ada riset terapan. Nah, ini contoh penelitian terapan, evaluasi, penelitian evaluasi yang sifatnya mengevaluasi adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan. Yang kedua, penelitian pengembangan.
Nah, ini yang banyak didanai atau diminta oleh para dosen, ayo dikembangkan gitu loh. Jangan membuat baru. Nah, ini bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik. Terus terakhir adalah penelitian tindakan. Nih, biasanya tindakan kelas sering dilakukan oleh para guru, segera dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah yang ada. Jadi masalahnya apa, didefinisikan, terus dibuat solusi-solusinya. Sehingga langsung action risetnya menjadi sebuah tindakan yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam satu kelas, satu desa maupun di sebuah negara. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi penelitian menurut metodenya, ada yang sifatnya cerita, ada yang deskriptif, yang korelasi, atau penggabungan kausal komparatif, atau yang pengujian. Ini sifatnya adalah eksperimental. Nah, teman-teman sekalian, supaya kalian tidak pasif, hanya mendengarkan saya saja, maka nanti tolong di classroom jawablah pertanyaan berikut dengan cara menulis jawabannya bisa di PowerPoint atau di Microsoft Word. Sebutkan definisi penelitian menurut Hasibuan. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara metodologi penelitian dan metode penelitian. Yang ketiga, sebutkan ciri dan karakteristik penelitian. Empat, sebutkan beberapa manfaat metodologi penelitian. Sebutkan beberapa contoh metodologi bidang teknologi informasi dan jelaskan klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan metode. Demikian, teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, malam ini saya cukupkan sebagai pertemuan pertama dan mohon jawaban ini dikerjakan sebelum pertemuan minggu depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.